wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHMH. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Etika Profesi Hakim terhadap Pemaksaan Kehadiran Saksi yang sedang dirawat dalam perspektif kode etik dan hukum acara. Pertama-tama, yang akan dibahas adalah pengaturan kewenangan hakim dalam menghadirkan saksi di persidangan. Dalam hukum acara pidana, saksi itu memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk mengungkap fakta di persidangan. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut wajib hadir dan memberikan keterangan. Pemanggilan saksi diatur dalam KUHP, dan apabila saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dilakukan pemanggilan ulang bahkan upaya paksa. Hal ini menunjukkan bahwasannya hukum memberikan kewenangan untuk memastikan kehadiran saksi demi kelancaran proses pembuktian. Dalam hal ini, hakim sebagai pemimpin persidangan memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya persidangan, termasuk memastikan saksi hadir. Namun, kewenangan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti jika saksi sedang sakit, sehingga tidak hanya berlandaskan pada hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kepatutan dan kemanusiaan. Selanjutnya, mengenai ketentuan kode etik profesi hakim terhadap perlakuan saksi, khususnya bagi saksi yang sakit atau tidak dapat hadir. Nah, dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim itu tidak hanya terikat pada hukum acara, tetapi juga pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menekankan pada nilai kemanusiaan, keadilan, serta profesionalitas. Dalam konteks perlakuan terhadap saksi, terutama yang sedang sakit atau tidak dapat hadir, hakim wajib untuk menghormati kondisi fisik dan psikologis saksi serta menjaga martabat sebagai subjek hukum dan bukan sekedar alat bukti. Selain itu, hakim dituntut untuk bertindak bijaksana dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Profesionalitas hakim tercermin dari kemampuan mencari solusi alternatif seperti menunda sidang atau melakukan pemeriksaan di lokasi saksi tanpa harus memaksakan kehadirannya di persidangan. Dari sisi keadilan prosedural, setiap proses peradilan harus berlangsung secara manusiawi dan tidak merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional, dan memaksa saksi yang sedang sakit untuk hadir justru berpotensi melanggar prinsip fair trial dan mengabaikan hak kesehatan saksi. Oleh karena itu, hakim haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan bukti medis serta kondisi nyata dari saksi. Tindakan yang memaksa tanpa dasar yang kuat dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etik. Penerapan kode etik ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi. Hakim juga harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembuktian perkara dengan perlindungan hak dasar saksi. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana analisis etika profesi hakim terhadap tindakan pemaksaan kehadiran saksi yang sedang menjalani perawatan medis dalam perspektif kode etik dan pedoman perilaku hakim serta hukum acara pidana di Indonesia. Nah, kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan saksi dalam hukum acara dan prinsip keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran material. Hal ini ditegaskan dalam pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan seringkali menjadi penentu arah pembuktian suatu perkara. Namun demikian, kehadiran saksi dalam persidangan tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saksi bukanlah objek pemaksaan absolut, melainkan subjek hukum yang juga memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk ketika sedang berada dalam kondisi sakit atau menjalani perawatan medis. Dalam konteks ini, pemanggilan saksi harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas, kondisi kesehatan, serta kemungkinan ketidaksanggupan fisik untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kewenangan hakim dan batas etik dalam pemanggilan saksi. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemanggilan saksi demi kepentingan pembuktian. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam perspektif etika profesi, hakim wajib menjalankan tugas secara arif, bijaksana, dan berlandaskan prinsip kemanusiaan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH menegaskan bahwa hakim wajib menjaga martabat peradilan serta memperlakukan semua pihak secara adil, manusiawi, dan tidak merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional.
Dalam konteks ini, memaksakan kehadiran saksi yang sedang dirawat tanpa mempertimbangkan kondisi medis dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap prinsip keadilan substantif. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali kebenaran material secara aktif, tapi tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan alternatif lain seperti yang pertama, pemeriksaan saksi di tempat perawatan, yang kedua, penggunaan keterangan tertulis, yang ketiga, penundaan pemanggilan hingga kondisi saksi memungkinkan. Selanjutnya, kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu perspektif hukum acara pidana terhadap saksi yang tidak dapat hadir. Dalam KUHP, terdapat fleksibilitas terkait pemeriksaan saksi, terutama apabila saksi berhalangan hadir karena alasan yang sah. Kondisi sakit atau menjalani perawatan medis dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan secara langsung. Secara praktik, hukum acara memungkinkan adanya mekanisme pemeriksaan di luar persidangan atau on-the-spot examination atau pemeriksaan dengan bantuan aparat tertentu apabila saksi tidak dapat hadir. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara tidak menempatkan kehadiran fisik saksi sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keterangan. Dengan demikian, pemaksaan kehadiran saksi yang sedang dirawat tidak hanya berpotensi melanggar asas kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan fleksibilitas prosedural yang diakui dalam hukum acara pidana. Saya akan menjelaskan poin nomor D dari diskusi ini, itu ialah apakah tindakan tersebut itu bertentangan dengan tindakan hakim, bertentangan dengan prinsip etika profesi hakim seperti kepatutan, kemanusiaan, dan keadilan. Ya, jelas apa yang dilakukan oleh hakim pengadilan militer ini itu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan juga keadilan. Kenapa? Karena yang pertama, nilai kemanusiaan, artinya dalam nilai kemanusiaan itu hakim itu tidak melihat kondisi dari saksi, diabaikan untuk kondisi dari saksi apapun itu. Nah, itu jelas bertentangan dengan kemanusiaan, karena kita juga dalam konteks itu harus melihat dulu apakah memang hakim itu dapat untuk hadir dalam persidangan, atau kalau memang hakim tidak dapat untuk hadir, hakim untuk hadir, saksi untuk hadir, maka harusnya hakim itu melihat kondisi secara nyatanya, karena saksi itu sedang dirawat di rumah sakit dan memang belum sepenuhnya pulih gitu. Maka dari itu hakim harus mempertimbangkan hal tersebut yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak patut. Kenapa tidak patut? Karena di sini hakim itu melakukan sikap yang tidak pantas, empati, dan juga sangat menghina kehormatan lembaga peradilan, yang dimana pemaksaan ini itu jelas ini merupakan tindakan yang tidak patut karena hakim tidak melihat kondisi objektif dari saksi, ya dimana hakim itu harus melihat dulu kondisinya seperti apa, ya kan. Nah, berarti dalam hal ini ya hakim itu bisa dikatakan tidak empati atau empati, melakukan sikap yang tidak pantas dan jelas ini menghina marwah dari lembaga peradilan militer itu sendiri. Nah, selanjutnya ini juga jelas bertentangan dengan prinsip nilai keadilan, yang mana keadilan itu bukan hanya soal mendapatkan keterangan saksi secara bebas, tapi keadilan itu juga harus mempermasalahkan, ya menyoalkan bagaimana proses keadilan itu diakses. Semisalkan proses keadilan itu diakses dengan cara yang tidak patut, seperti adanya unsur pemaksaan, menekan dari saksi untuk hadir, ya kan, maka hal ini itu jelas sangat menciderai dari nilai-nilai keadilan yang hakiki yang harusnya memang ada dalam penegakan hukum. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan hakim ini itu sangat jelas bertentangan dengan nilai keadilan, karena nilai keadilan tersebut tidak diakses seperti bagaimana seharusnya nilai keadilan itu diakses gitu. Yang harus mempertimbangkan harus dengan tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan, ya kan. Dan hal ini juga nantinya akan berakibat validitas kesaksian itu bisa diragukan, adanya potensi pelanggaran, ya kan, yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara karena ada kesalahan dari apa yang disampaikan oleh saksi, dan juga ini sangat mencederai dan mengabaikan dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah,
Mungkin itu saja dari penjelasan saya terhadap analisis poin D ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melihat seharusnya hakim bersikap dalam menghadapi konflik antara kewenangan hukum dan nilai-nilai etik profesi dalam praktik peradilan. Di sini ada paradigma keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali terjebak dalam dilema antara penerapan hukum acara yang kaku, kepastian hukum, dan tuntutan hati nurani serta etika, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Ketika saksi tidak dapat hadir karena alasan medis, hakim tidak boleh hanya menjadi mesin undang-undang. Sikap pertama yang harus diambil oleh hakim adalah meninggalkan paradigma formalistik, legalistik yang kaku, menuju pada paradigma yang mengedepankan humanisme yuridis. Artinya kewenangan untuk menghadirkan saksi harus dibatasi oleh hak asasi manusia. Yang paling dasar yaitu di sini kesehatan. Dalam perspektif KEPPH, prinsip berperilaku adil dan berintegritas tinggi mewajibkan hakim untuk tidak bertindak diskriminatif dan sewenang-wenang memaksa seorang yang sedang kritis atau dalam perawatan intensif untuk hadir secara fisik dalam bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan yang dapat merusak citra luhur lembaga peradilan. Lalu juga ada implementasi diskresi yuridis berbasis etika. Hakim harus mengambil langkah-langkah yang moderat yang memastikan hukum tetap berjalan tanpa mencederai etika profesi dan sebagainya. Langkah-langkahnya bisa jadi yang pertama, verifikasi medis yang akurat. Jadi sebelum mengeluarkan penetapan apapun, dalam sini kasus Andri Yunus ini kan sudah sangat jelas ya, maka verifikasi medis itu menjadi bukti kuat bagaimana bisa melakukan langkah selanjutnya gitu. Apakah ditindaklanjuti dengan yang lain ataukah tidak sama sekali. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi persidangan gitu. Jadi sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, hakim beretika akan menawarkan solusi progresif melalui telekonferensi. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim mampu beradaptasi dengan teknologi demi melindungi keselamatan saksi tanpa kehilangan esensi keterangan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya juga optimalisasi pasal 162 KUHP. Jika kehadiran daring pun tidak memungkinkan, hakim harus berani mengambil keputusan untuk membacakan BAP, berita acara persidangan. Sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam bahwa yang dikejar oleh pengadilan adalah substansi keterangan, bukan sekedar fisik kehadiran saja. Lalu etika sebagai pembatas kewenangan, the power of ethics. Konflik antara kewenangan dan etika harus diselesaikan dengan menempatkan etika sebagai kompas pengatur kewenangan. Sifat arif dan bijaksana dalam KEPPH menurut hakim untuk mampu menimbang kemaslahatan. Jika kehadiran paksa dipaksakan terhadap orang sakit, keterangan yang dihasilkan kemungkinan besar tidak akurat karena kondisi fisik yang lemah atau pengaruh obat-obatan. Oleh karena itu, demi keadilan material yang kuat, hakim harus bersikap akomodatif terhadap kendala medis saksi. Hakim harus menyadari bahwa integritas profesi tidak hanya dinilai dari seberapa tegas ia menjalankan perintah undang-undang, tetapi bagaimana manusiawi dia menerapkan hukum tersebut di tengah realitas sosial.